Halo, selamat datang di channel Maniak Film. Untuk mengawali video pertama di channel ini, kita akan menceritakan sebuah film yang disutradarai oleh Guillermo del Toro yang berjudul Pacific Rim. Film ini sebetulnya udah lama rilis, udah ada kali 10 tahun yang lalu, atau lebih tepatnya pada 2013. Film Pacific Rim ini bergenre fiksi ilmiah dan laga. Banyak aktor-aktor terkenal yang ikut berperan dalam film ini. Salah satunya yaitu ada Charlie Day, Charlie Hunnam, Idris Elba, dan masih banyak lagi. Anggaran yang dibutuhkan dalam film ini sebesar 180 juta US dollar atau sekitar 2,8 triliun rupiah dan berhasil meraih keuntungan hingga 411 juta US dollar atau sebesar 6,4 triliun rupiah. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja. Di tengah Samudra Pasifik, muncul celah di antara dua lempeng tektonik yang merupakan sebuah portal antar dimensi, antara dimensi manusia dengan dimensi kaiju. Suatu hari, muncul kaiju yang menghancurkan sebuah jembatan di San Francisco. Mobil-mobil dibuat berjatuhan. Para pasukan tentara menghujani kaiju tersebut dengan peluru. 6 hari kemudian, kaiju tersebut baru bisa dikalahkan. 3 kota hancur dibuatnya. Puluhan ribu nyawa melayang membuat dunia sangat kacau. Manusia terus-menerus mengalami serangan dari para kaiju. Namun, manusia tidak menyerah. Mereka mulai mempelajari bagaimana cara melawan kaiju tersebut. Untuk melawan monster, mereka juga harus menciptakan monster. Terlahirlah program Jaeger. Manusia menciptakan robot raksasa yang bisa melawan kaiju. Namun, harus ada 2 orang yang menjadi pengendali supaya otak tidak terbebani. Dunia mulai bangkit. Para kaiju satu persatu mulai dikalahkan. Jaeger bisa hebat karena pilot mereka juga hebat. Pilot Jaeger mulai terkenal. Manusia mulai terbiasa dengan keberadaan kaiju. Akan tetapi, semuanya telah berubah. Diperlihatkan 2 orang pria yang merupakan kakak beradik, Yancy dan Relic. Mereka biasa dipanggil Beckett bersaudara. Mereka berdua adalah seorang pilot Jaeger. Mereka sedang bersiap untuk menghadapi pertempuran dengan kaiju yang baru saja muncul dengan kode nama Knife. Sebuah ruangan pengendali mulai dihidupkan yang merupakan kepala dari robot Jaeger. Pria bernama Tendo yang akan menjadi operator dalam peluncuran Jaeger, dan di sampingnya ada seorang pria berkumis tebal bernama Marshall yang merupakan komandan atau pemimpin dari seluruh kru. Kepala Gypsy Danger mulai disambungkan ke badan. Sebelum melakukan peluncuran, mereka harus melakukan proses penyatuan syaraf agar pergerakan Gypsy Danger bisa selaras. Proses itu akan membiarkan kedua pilot berbagi ingatan satu sama lain melalui Jaeger yang akan memperkuat koneksi mereka. Setelah prosesnya berhasil, Gypsy Danger siap membasmi para kaiju. Kita pindah ke sebuah kapal kecil yang berada di tengah laut dan sedang terombang-ambing oleh badai. Kapal tersebut berisikan 10 orang kru. Salah satu kru melihat sesuatu yang sangat besar sedang mendekati mereka dengan cepat. Awalnya mereka mengira itu adalah sebuah pulau, tapi ternyata itu adalah sebuah kaiju. Mereka sangat panik. Untungnya, Gypsy Danger datang tepat waktu dan menolong mereka. Gypsy Danger mendaratkan pukulan yang sangat keras ke kepala kaiju tersebut, yang malah membuat kaiju semakin marah. Kaiju hampir membuat lengan Gypsy Danger menghilang, tapi Gypsy Danger dapat menghindar dan menyerang kembali dengan tembakan plasma. Namun, kaiju tersebut ternyata masih hidup. Kaiju itu menghancurkan tangan kiri Gypsy Danger. Mereka mulai kewalahan. Kaiju berhasil menembus kepala Gypsy dan merenggut nyawa Yancy. Relic berusaha sekuat tenaga melawan kaiju itu. Sebuah tembakan meriam plasma yang sangat besar diluncurkan dan berhasil menewaskan kaiju itu. Koneksi Relic terputus dengan kru akibat gelombang yang ditimbulkan dari tembakan meriam sebelumnya. Relic berhasil mencapai daratan bersalju yang entah berada di mana seorang diri. Tentunya itu sangat membebani otaknya, mengingat hal tersebut sangat beresiko dan dapat menyebabkan kematian. Beruntung,
Ia ditemukan oleh seorang kakek dan cucunya yang sedang berada di dekat sana. Ia pun berhasil selamat. 5 tahun kemudian, kaiju semakin ganas dan mulai berevolusi. Frekuensi serangan semakin meningkat. Saat ini, Marshall sedang berbicara dengan para pemimpin dunia, mempertahankan supaya krunya tidak dibubarkan. Pemerintah sudah membangun tembok raksasa agar para kaiju tidak dapat mencapai daratan. Semua Jaeger yang tersisa dibawa ke Hong Kong untuk diistirahatkan. Kita pindah ke tembok pertahanan di Sitka, Alaska. Selama ini, Riley ternyata berada di sana demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Tak lama, kaiju kategori 4 kembali menyerang di Sydney. Tembok yang dianggap sangat kokoh oleh para pemimpin dunia dapat dihancurkan dengan mudah. Ironisnya, kaiju itu malah dihentikan oleh Jaeger bernama Striker Eureka yang dipiloti Herc dan Chuck Hansen. Gimana menurut kalian filmnya? Tulis pendapat kalian para movie mania di kolom komentar. Tenang aja, ini masih belum selesai.